Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa bermanfaat, bisa berkembang lebih baik lagi, dan video-video yang sudah saya upload bisa bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan, saya akan mengulas terkait dengan part ke-9 ya, kalau nggak salah. Itu terkait dengan metode atau teknik dalam kita berdagang, di mana metode ataupun teknik itu masih kita menggunakan pola ataupun menggunakan momen FTT atau follow the trend ya. Oke, pada video yang part pertama sampai part yang ke-8 ya, kalau nggak salah, itu saya sudah membahas terkait dengan candlestick, body, terus sifat dan karakternya, sudah membahas tentang psikologis, sudah membahas tentang suatu harga di mana dia mempunyai sumbu yang berarti rejeksi dan mempunyai sumbu yang berarti permintaan. Sudah membahas tentang terkait SNR, di mana SNR itu pada dasarnya dia mempunyai sifat memerintah, dan jika sudah terjadi pada periode-periode sebelumnya itu mempunyai sifat membentengi ataupun membuat suatu pertahanan ya, di mana harga akan naik pastinya akan ada penolakan, di mana harga akan turun pastinya akan ada suatu penolakan. Oke, untuk metode dalam bertrading untuk kali ini saya akan memakai pola masih terkait dengan momen FTT ya. Tetapi momen FTT bukan sembarangan kita gunakan di dalam suatu perdagangan. Kita harus lebih jeli, lebih waspada juga. Terkadang sebuah momen FTT itu tidak langsung terjadi ya, tetapi akan menjadi suatu koreksi kembali, di mana harga seperti ini, suatu support, itu ketika belum tertembus dia masih akan menjadi suatu penolakan-penolakan seperti ini. Di mana harga ketika sudah ditembus support ataupun resistennya, dia akan membuat suatu koreksi harga kembali. Contohnya harga di sini itu sudah tertembus supportnya, ini pun sudah tertembus resistennya, tetapi dia membentuk suatu pola penurunan kembali, di mana pola itu akan membentuk suatu resisten, dan di saat dia ingin melanjutkan kenaikan, maka yang dibutuhkan di sini adalah lahirnya support. Ketika lahirnya support itu suatu perlemahan daripada buyer, dan buyer tidak bisa mengambil alih daripada harga yang menginginkan untuk membuat suatu dukungan support untuk kenaikan, maka harga itu akan jatuh kembali. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi pola yang pertama, maksudnya sebelum kita berdagang, hal yang pertama kita lihat adalah sebuah tren. Kemana arah tren yang sedang terjadi pada time frame 1 menit ataupun 5 menitnya. Jika searah, maka sangat bagus untuk mendukung sebuah kenaikan ataupun penurunan. Jika tidak searah, maka akan terjadi suatu penolakan-penolakan, di mana harga itu akan membentuk suatu candle yang sumbunya kemungkinan itu sama panjang di area 1 menitnya ya. Artinya ketika mau naik dia ada suatu benteng, ketika mau turun dia ada suatu benteng, di mana sifat benteng itu adalah menolak harga, ingin turun ditolak kembali oleh buyer, ingin naik kemudian ditolak kembali oleh seller. Paham ya teman-teman ya. Jadi momen FTT itu sangat mudah untuk kita pahami, tetapi ketika kita ingin membuat metode ataupun strategi dengan mengandalkan momen FTT seperti ini,
di mana koreksi ini, di mana perintah daripada support itu dibatalkan oleh perintah daripada resisten. Ya, di mana momen FTT seperti ini, itu teman-teman harus melihat area mana yang akan dituju. Ya, artinya support mana yang akan menjadi sebuah benteng ataupun menolak harga untuk turun lebih jauh kembali. Ya, paham teman-teman? Ketika sudah lahir candle seperti ini, maka teman-teman harus hati-hati. Artinya, candle yang mempunyai sumbu panjang bawah, pendek atas, ataupun candle-candle ciri-ciri reversal, teman-teman harus hati-hati. Ataupun candle yang memang di area resisten seperti ini, itu ada suatu penolakan harga yang cukup jelas. Ya, artinya momen FTT adalah momen yang memang lebih mudah daripada momen reversal. Tetapi bukan berarti momen FTT kita tidak melihat candle-candle yang terlahir seperti ini, ya. Walaupun momen FTT contohnya ini support tertembus oleh candle ini, tetapi di area apa dia berada, ya. Terus ketika lahir sebuah candle seperti ini, teman-teman harus hati-hati juga, ya. Yang paling terpenting adalah melihat adanya letak daripada resisten-resisten sebelumnya. Ketika turun berarti melihat support-support sebelumnya. Paham ya? Seperti halnya di sini, ini lahir sebuah kekuatan seller, tetapi di area apa dia berada? Ya. Di area apa dia berada? Paham ya teman-teman ya? Jadi area-area pemantulan itu mencakup daripada support sendiri, mencakup resisten sebagai support dia. Ya. Bang, ini kan masih jauh resisten. Kenapa kok dia bisa turun, Bang? Bisa naik, Bang. Bisa ditolak kembali ke atas. Masih jauh ya. Tapi ini nih area sebuah resisten kembali. Ya, ini area sebuah resisten kembali. Tuh. Ya. Artinya candle merah ini belum lepas daripada area suatu support ataupun resisten di sebelah sini. Di 5 menitnya jika teman-teman belum jelas, candle itu identik dengan sumbu. Jika sudah terbentuk candle seperti ini tanpa adanya perlawanan dari bawah, dia sudah berada di menit akhir, maka fokus teman-teman bahwa candle itu identik dengan sumbu atas dan bawah. Ini sudah menunjukkan penghabisan waktu di 5 menit, di 10 menit, di 15 menit, di 30 menit, di 1 jam. Artinya penghabisan candle merah ini itu di sini tidak ada perlawanan. Dan kemungkinan pada 1 menit ke depan itu akan melahirkan sebuah sumbu. Ya, akan melahirkan sebuah sumbu. Di mana di 5 menit itu candle hijau ini di 5 menitnya itu adalah sumbu bawah candle merah. Ya. Kita lihat 5 menitnya. Ini sumbunya. Di 15 menit pun sama. Ya, 15 menit pun sama. Ini sumbunya. Dan di 30 menit pun sama. Ini sumbunya. Paham ya teman-teman ya? Jadi pola harga itu di penghujung tren seperti ini penghujung ya. Di penghujung periode seperti ini, itu akan membuat suatu sumbu ataupun perlawanan. Identik ya teman-teman, identik. Paham ya? Identik. Bukan berarti harus ya, tapi
candle itu identik dengan sumbu atas dan bawah. Ketika sudah di menit-menit akhir seperti ini, mau mendekati close price harga di 5 menit, di 15 menit, teman-teman melihat keadaan candlestick-nya. Itu bagaimana? Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, seperti ini, bentar ya. Seperti ini, itu kan sudah di penghujung tren ya. Sudah di penghujung harga, maaf. Sudah di penghujung periode. Untuk periode menit ke-40 di 5 menitnya. Candle itu identik dengan sumbu, maka teman-teman itu harus hati-hati. Ini di area apa? Di area support. Ya. Identik dengan sumbu. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi pola-pola harga itu akan selalu sama. Ya. Momen-momen yang kita ambil itu hanya fokus sama momen-momen FTT teman-teman. Tapi bukan berarti momen FTT itu tanpa mengetahui candle-candle yang terlahir seperti ini wujudnya. Ini kan ciri-ciri candle-candle reversal. Jika terlahir seperti ini teman-teman jangan analisa dulu. Berbahaya. Udah lahir candle seperti ini teman-teman jangan analisa. Sangat-sangat berbahaya. Nah, contohnya lahir ini candle tipis seperti ini teman-teman jangan fokus sell. Ciri-ciri reversal. Ya. Paham ya teman-teman? Saya di sini ngambil 1 menit untuk open posisi buy. Kenapa bang? Karena ini di wilayah support. Ya, di wilayah support. Kemungkinan harga itu akan ada perlawanan untuk naik. Sebab apa? Di wilayah pantulan harga. Ya, di wilayah pantulan harga. Artinya di wilayah-wilayah support seperti itu, harga yang ingin turun itu selalu akan mendapat suatu perlawanan daripada pihak buyer ketika harga turun. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi pola kita menganalisa itu support resisten perhatikan dengan betul-betul. Apakah support resisten itu akan menjadi suatu momok menakutkan untuk memantulkan harga? Atau harga yang sedang turun itu memang kuat? Ya, bisa difahami ya teman-teman ya. Sudah lahir candle seperti ini, jangan open posisi dulu, berbahaya teman-teman. Ya, ini lahir suatu apa? Suatu support, perintahnya kenaikan. Setidaknya di sini itu akan lahir suatu candle hijau, candle buyer. Tapi jangan dijadikan patokan teman-teman langsung open posisi buy. Perhatikan di sini ada resist yang takutnya menjadi akan pemantulan dia. Ya, tren lagi turun. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi polanya seperti itu. Ada sebagian daripada teman-teman kita yang bertanya, bang, kalau di penghujung tren sumbunya itu panjang-panjang, maksudnya ada sumbu panjang, itu maksudnya apa bang? Lebih kepada rejeksi. Ya, lebih kepada rejeksi. Tapi perhatikan juga di time frame yang lebih besarnya bagaimana. Ya, di time frame lebih besarnya. Terkadang di 1 menitnya itu membuat suatu resisten seperti ini. Di sini dia close price-nya di sini. Terus di sini membuat resisten. Ini resisten. Ini di 1 menit itu di 5 menit ini hanya sumbu candle ini. Ya. Hanya sumbu. Artinya wujud candle hijau ini di 1 menit itu hanya sumbu bawah dan sumbu atas. Di jam 1 pas ya. Jam 1 pas. Nah, sumbu ini dan sumbu ini. Candle kedua, candle hijau yang di 1 menit itu. Hanya sebuah candle atas dan bawah. Artinya resisten ini di 5 menitnya ini adalah resisten sumbu. Ini adalah support sumbu. Ya. Tren lagi turun.
maka kekuatan untuk penurunan itu lebih dominan daripada kekuatan untuk kenaikan. Tetapi di perjalanannya harga, lahirlah sebuah candle yang mempunyai ciri-ciri reversal. Ya, teman-teman harus hati-hati. Kalau reversal kan open posisinya 1 menit. Saya coba open posisi di bawah seperti ini ya, memanfaatkan penurunan. Karena apa? Karena ini informasinya ke atas, lahir sebuah support, ciri-ciri reversal terkonfirmasi oleh candle hijau ini. Saya ngambil 1 menitnya ketika dia turun panjang. Paham ya teman-teman ya? Jadi polanya sudut pandang kita menganalisa itu luaskan, jabarkan lebih luas supaya mudah untuk kita melakukan open posisi. Jangan jadikan suatu analisa daripada satu sudut pandang saja terus teman-teman ambil open posisi, berbahaya. Ya. Jadi pola kita menganalisa itu 1 menit kita lihat trennya bagaimana, support level resistennya di mana, di 5 menitnya pun bagaimana. Ya. 5 menit lagi penurunan tuh, di 1 menit pun lagi penurunan. Yang kita butuhkan berarti di 1 menit itu apa? Resisten untuk mendukung suatu penurunan. Saya open posisi sell sebelum tertembus support ini ya. Contohnya saya hanya melakukan open posisi berdasarkan tren sama level resistennya semakin turun. Di 5 menitnya pun penurunan juga. Walaupun support ini belum tertembus, tapi saya memberanikan diri untuk open posisi sell. Karena apa? Saya yakin bahwa harga itu ini akan menjadi sebuah penurunan kembali, diteruskan. Ya. Harga ini, support ini tertembus oleh candle merah ini. Dia akan turun lebih jauh lagi, tapi dia butuh suatu dukungan apa? Resisten kembali. Tetapi sebelum terjadinya resisten kembali, resikonya akan lahir sebuah support. Ketika lahir sebuah support, candle-candle hijaunya adalah candle-candle perlemahan. Sampai terbentuknya resisten baru. Di 5 menitnya lagi turun, di 1 menitnya pun lagi turun. Maka dukungan-dukungan itu saya ambil untuk open posisi sell selama 3 menit tanpa belum tertembusnya support. Ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi pola kita menganalisa seperti itu. Lebih kurangnya jika teman-teman setuju, ya silahkan dipelajari. Jika tidak, ya teman-teman cari materi, cari strategi yang bisa teman-teman pahami. Ya. Money management dan psikologis itu sangat-sangat penting. Teman-teman jangan sampai mengabaikan ya money management dan psikologis. Jadikanlah money management dan psikologis itu nomor 1, strategi itu nomor 2. Ya, baru ketika kita open posisi seperti ini itu percaya diri. Walaupun support belum tertembus, tapi saya percaya diri untuk open posisi karena apa? Dukungan tren 1 dan 5 menit itu searah. Dukungan level resisten itu pun sama. Dukungan support saling tertembus. Dukungan kekuatan buyer itu perlemahan. Ketika buyer lemah akan muncul seller. Ketika seller lemah akan muncul buyer. Ya. Ini wujud suatu pembatalan harga kemungkinan di area apa? Di area support. Paham ya teman-teman ya? Jadi seperti itu. Ketika ini loss ya udah kita jangan ambil pusing, kita analisa lagi. Analisa ulang lagi. Ya. Jangan kita itu terfokus sama lossnya, tapi bagaimana kenapa loss? Oh, ternyata ada sebuah candle yang memang di reject di area support. Ya. Harusnya yang bagus itu ketika sudah terbreak baru kita open posisi, tapi saya ngambilnya sebelum terbreak ya. Ternyata memang dia mau menembus tapi tidak mampu, akhirnya di reject, makanya dia naik kembali. Ya. Saya di sini mencoba open posisi buy selama 1 menit. Kenapa Bang open posisi buy selama 1 menit? Karena di sini
lahir support, resistennya tertembus oleh candle ini. Makanya saya berani untuk open posisi 1 menit. Ya. Kalau loss ya udah stop. Nggak usah diterusin. Jaga psikologisnya. Kalau kita main hajar-hajar aja ketika loss kompen, ya udah habis. Ya, habis. Dalam beberapa hari ini memang market itu luar biasa agresifnya ya. Maksudnya saya pun mengalami kelossan ya tadi malam itu ya. Mencapai ya lebih kurang angka yang lumayan besar buat saya lah. Yang jelas ya, nominalnya. Itu karena marketnya itu sangat agresif. Bukan agresif tetapi lebih kepada kayaknya analisa itu ambiar. Ya, nggak tahu kenapa. Nah ini loss kan sudah loss. Teman-teman jangan paksain ketika loss seperti ini. Ini kok macet ini. Ya, jangan dipaksain untuk open posisi. Udah 2 kali loss tadi, loss pertama sudah, loss kedua sudah, ya udah tinggalin. Jangan diambil. Untuk apa? Untuk mengatur psikologis kita. Berbahaya sekali jika teman-teman memaksakan untuk open posisi di saat teman-teman sudah 2 kali loss. Psikologis akan kena. Ya. Untuk estimasi, ada yang bertanya untuk estimasi itu idealnya berapa bang? Estimasi itu tergantung jam terbang. Cari kenyamanannya. Ya. Cari kenyamanannya teman-teman sendirilah ya. Oke ya, untuk kali ini jadi momen FTT ya yang kita gunakan, tapi ketahui ciri-ciri reversalnya bagaimana. Ya. Saya ingatkan ketika buka market, lihat tren, level support resisten, informasi harganya, baik di 1 menit maupun di 5 menit. Ya, artinya teman-teman jaga psikologis, jaga manajemen, karena trading di binary option ini tidak sedikit yang membuat orang itu menjadi miskin. Ya. Sekarang profit, besok loss. Sekarang profit, besok loss. Besoknya lagi profit lagi, loss lagi. Ya. Itu ya. Itu yang menyebabkan teman-teman terkadang putus asa. Jadi nggak sedikit juga teman-teman kita itu dari seorang kalangan trader yang memang putus asa ketika mengalami sebuah kerugian besar. Ya. Jangan berharap kaya dari sebuah trading khususnya di binary option. Jangan bermimpi untuk mendapatkan hal yang lebih dari binary option. Tapi buatlah trading di binary option itu sebagai tambahan saja tentang keuangan kita ya, untuk beli rokok ataupun beli jajan. Paham ya teman-teman ya? Jadi itu saja ya teman-teman ya. Jadi sebelum ini saya beberapa hari ini ya, dalam 1 minggu ini saya nggak buat video, saya belum aktif di YouTube karena masih ngurus beberapa urusan keluarga ya. Mungkin sampai bulan depan, awal bulan depan lah kemungkinan. Jadi banyak hal yang harus saya urus tentang keluarga. Jadi saya mohon maaf keterlambatan dalam saya membuat video. Saya mencoba untuk membuat video sesering mungkin, udah mencoba lah. Tetapi karena ada masalah tentang keluarga yang memang mengharuskan saya untuk bertindak ya, makanya belum fokus ya. Jadi teman-teman ya, fokus kepada momen FTT tapi kenali ciri-ciri reversal ya. Gunakan momen-momen yang pasti, momen-momen seperti ini sudah terbreak ya. Dan ambil open posisi berdasarkan pengalamannya teman-teman sendiri ya. Berdasarkan jam terbang teman-teman masing-masing. Oke, cukup sekian untuk video kali ini ya. Jadi intinya tidak mudah untuk menjadi seorang trader yang memang bisa profit dan bisa WD konsisten. Tidak mudah, butuh perjuangan. Artinya, sayangi uang Anda, jangan sampai barbar ataupun kompensasi dalam tingkat level dewa. Oke ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.